Bentrok dua kelompok pemuda di kawasan pusat bisnis di Medan, Sumatera Utara pada Sabtu sore mengakibatkan sejumlah sudut kota Medan mencekam. Bentrok terjadi secara tiba-tiba di kawasan Jalan MH Tamrin, tengah kota Medan. Dua kelompok terlibat saling serang dengan menggunakan berbagai senjata. Bentrok sempat meluas ke sejumlah titik seperti Jalan Pandu dan Jalan Salak. Meski jumlah pasti masih simpang siur akibat bentrokan ini, dari kedua belah kubu terdapat korban jiwa dan belasan orang lainnya terluka. Para korban bentrok telah dilarikan ke Rumah Sakit Permata Bunda dan Bayangkara. Tidak hanya korban jiwa dan luka, sejumlah bangunan, kendaraan roda 4 dan 2 rusak serta dibakar massa. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya bentrok ini. Polisi pun saat ini tengah menyelidiki penyebab bentrokan tersebut. Dan anggota TNI dari Kodim 0201 berhasil menguasai keadaan. Pasca bentrok, aparat kepolisian dan anggota BRIMOB menggelar razia dan disiagakan di beberapa sudut kota Medan untuk mencegah aksi bentrokan susulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Yang diprediksi ini akan terjadinya bentrok kecil-kecilan. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi, bahwasanya antar ketua ini sudah ada pertemuan, karena memang antara ketua ini sebenarnya sudah saling kenal. Namun jajaran bawah ini yang memang harus selalu diberi informasi. Berarti bisa diinformasikan bahwa ternyata bentrok ini tidak terjadi dari atas, tapi dari bawah OPK, seperti itu, Pak? Ya, betul. Jadi miskomunikasi di lapangan antar anggota ini sehingga nampak meluas. Namun ini sudah bisa kita lokalisir dan kita tentunya kedua ketua kemarin sudah komit untuk sama-sama saling menjaga kondusivitas kota Medan ini. Dan kami juga merasakan bahwasanya masyarakat tidak perlu takut, karena saat ini juga kami masih dalam siaga 1 yang kebetulan kami masih siaga 1 karena adanya ancaman teror sejak bom Sarina kemarin, dan itu instruksi dari Bapak Kapolri. Dan kebetulan khusus untuk kota Medan sendiri kami masih dalam rangka pilkada, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan. Terima kasih Bapak Mardias dan Bapak Ridwan atas waktunya. Selamat melanjutkan tugas kembali, dan semoga harapan tadi ini agar warga Medan dan juga warga yang tinggal di kota Medan ini tidak perlu cemas, karena ini pihak kepolisian sudah berjaga dan juga sudah disebarkan di beberapa titik, sehingga warga besok, apalagi hari Senin yang merupakan hari produktivitas awal, ini jadi masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Sylvia. Yelsan Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, dua kelompok massa dari dua organisasi pemuda di Medan, Sumatera Utara Sabtu sore terlibat bentrok. Bentrok mengakibatkan suasana pusat kota Medan sempat mencekam. Untuk mengantisipasi dan mencegah dampak bentrokan, pihak kepolisian menyiagakan pasukan di sejumlah sudut kota Medan. Satu orang oknum anggota Ormas Kepemudaan diamankan anggota polisi dan TNI yang berjaga di salah satu rumah korban yang meninggal. Oknum anggota Ormas ini melakukan provokasi di tengah suasana duka keluarga korban bentrokan. Keluarga sempat terpancing emosi dan akan melakukan aksi balasan pada oknum tersebut. Polisi bersama TNI dengan menggunakan senjata lengkap berjaga di rumah dua korban yang tewas. Suasana duka juga terlihat di salah satu rumah duka di Jalan Gaharu, Medan, Sumatera Utara saat kedatangan jenazah almarhum Monang Huta Barat. Beberapa saudara korban berteriak histeris saat kedatangan jenazah di rumah duka. Bahkan kakak korban pingsan saat jenazah Monang hendak dimandikan. Pemirsa, pihak kepolisian sudah memeriksa beberapa orang saksi dan menetapkan tersangka atas kasus bentrokan dua ormas kepemudaan. Namun polisi belum bisa memberikan informasi berapa jumlah tersangka dalam peristiwa bentrok antar ormas ini.
Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana kota Medan pasca bentrok masa yang berlaku anarkis sempat melawan polisi. Polisi kemudian mengamankan sejumlah oknum anggota organisasi kepemudaan yang dianggap sebagai provokator. Tidak hanya di lapangan Benteng, pemirsa, polisi juga melakukan sweeping di seluruh penjuru kota Medan. Dengan pasukan penuh, polisi berhasil menangkap sejumlah kelompok organisasi kepemudaan yang membawa senjata tajam. Senjata tajam diamankan dari kelompok massa yang hendak menghadiri pelantikan kepengurusan Ormas Kepemudaan di lapangan Benteng, kota Medan. Polisi terpaksa bertindak tegas pasca bentrokan antar dua ormas kepemudaan di Medan yang menewaskan 2 orang kemarin. Pemirsa, 2 orang tewas akibat bentrokan antar 2 ormas kepemudaan kemarin sore. Suasana rumah duka salah satu korban sempat diwarnai ketegangan saat oknum anggota ormas kepemudaan melintas dan mencoba memprovokasi keluarga. Pemirsa, 2 orang tewas akibat bentrokan antar 2 ormas kepemudaan Bentrok 2 kelompok pemuda di kawasan pusat bisnis di Medan, Sumatera Utara pada Sabtu sore mengakibatkan sejumlah sudut kota Medan mencekam. Bentrok terjadi secara tiba-tiba di kawasan Jalan MH Tamrin, tengah kota Medan. Kedua kelompok terlibat saling serang dengan menggunakan berbagai senjata. Bentrok sempat meluas ke sejumlah. Bahwa ternyata bentrok ini tidak terjadi dari atas tapi dari bawah OPK, seperti itu, Pak? Ya betul. Jadi miskomunikasi di lapangan antar anggota ini sehingga nampak meluas. Namun ini sudah bisa kita lokalisir dan kita tentunya kedua ketua kemarin sudah komit untuk sama-sama saling menjaga kondusivitas kota Medan ini. Dan kami juga merasakan bahwasanya masyarakat tidak perlu takut karena saat ini juga kami masih dalam siaga 1 yang kebetulan kami masih siaga 1 karena adanya ancaman teror sejak bom Sarina kemarin, dan itu instruksi dari Bapak Kapolri. Dan kebetulan khusus untuk kota Medan sendiri kami masih dalam rangka pilkada, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan. Terima kasih Bapak Mardias dan Bapak Ridwan atas waktunya. Selamat melanjutkan tugas kembali dan semoga harapan tadi ini agar warga Medan dan juga warga yang tinggal di kota Medan ini tidak perlu cemas karena ini pihak kepolisian sudah berjaga dan juga sudah disebarkan di beberapa titik sehingga warga besok, apalagi hari Senin yang merupakan hari produktivitas awal, ini jadi masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Sylvia. Yelsan Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, 2 kelompok massa dari 2 organisasi pemuda di Medan, Sumatera Utara Sabtu sore terlibat bentrok. Bentrok mengakibatkan suasana pusat kota Medan sempat mencekam. Untuk mengantisipasi dan mencegah dampak bentrokan, pihak kepolisian menyiagakan pasukan di sejumlah sudut kota Medan.
Satu orang oknum anggota Ormas Kepemudaan diamankan anggota polisi dan TNI yang berjaga di salah satu rumah korban yang meninggal. Oknum anggota Ormas ini melakukan provokasi di tengah suasana duka keluarga korban bentrokan. Keluarga sempat terpancing emosi dan akan melakukan aksi balasan pada oknum tersebut. Polisi bersama TNI dengan menggunakan senjata lengkap berjaga di rumah dua korban yang tewas. Suasana duka juga terlihat di salah satu rumah duka di Jalan Gaharu, Medan, Sumatera Utara saat kedatangan jenazah almarhum Monang Huta Barat. Beberapa saudara korban berteriak histeris saat kedatangan jenazah di rumah duka. Bahkan kakak korban pingsan saat jenazah Monang hendak dimandikan. Pemirsa, pihak kepolisian sudah memeriksa beberapa orang saksi dan menetapkan tersangka atas kasus bentrokan dua ormas kepemudaan. Namun polisi belum bisa memberikan informasi berapa jumlah tersangka dalam peristiwa bentrok antar ormas ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana kota Medan pasca bentrok, masa yang berlaku anarkis sempat melawan polisi. Polisi kemudian mengamankan sejumlah oknum anggota organisasi kepemudaan yang dianggap sebagai provokator. Tidak hanya di lapangan Benteng, pemirsa, polisi juga melakukan sweeping di seluruh penjuru kota Medan. Dengan pasukan penuh, polisi berhasil menangkap sejumlah kelompok organisasi kepemudaan yang membawa senjata tajam. Senjata tajam diamankan dari kelompok massa yang hendak menghadiri pelantikan kepengurusan Ormas Kepemudaan. Titik seperti Jalan Pandu dan Jalan Salak. Meski jumlah pasti masih simpang siur akibat bentrokan ini, dari kedua belah kubu terdapat korban jiwa dan belasan orang lainnya terluka. Para korban bentrok telah dilarikan ke Rumah Sakit Permata Bunda dan Bayangkara. Tidak hanya korban jiwa dan luka, sejumlah bangunan, kendaraan roda 4 dan 2 rusak serta dibakar massa. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya bentrok ini. Polisi pun saat ini tengah menyelidiki penyebab bentrokan tersebut. Dan anggota TNI dari Kodim 0201 berhasil menguasai keadaan. Pasca bentrok, aparat kepolisian dan anggota BRIMOB menggelar razia dan disiagakan di beberapa sudut kota Medan untuk mencegah aksi bentrokan susulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Yang diprediksi ini akan terjadinya bentrok kecil-kecilan. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi, bahwasanya antar ketua ini sudah ada pertemuan, karena memang antara ketua ini sebenarnya sudah saling kenal. Namun jajaran bawah ini yang memang harus selalu diberi informasi. Berarti bisa diinformasikan